Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wardani, NPM 191000297 dari kelas G, mata kuliah Hukum Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis drama Korea Itaewon Class yang dihubungkan dengan materi-materi hukum ekonomi. Pertama-tama, sebelum saya menjelaskan terkait analisis, akan saya jelaskan terlebih dahulu mengapa saya mengambil drama Korea Itaewon Class. Drama Korea Itaewon Class ini merupakan salah satu drama yang menurut saya unik karena mengusung tema mengenai usaha pemeran utamanya, yaitu Park Seroy, dalam merintis dan menjalankan bisnis. Drama ini tentunya sangat relevan dan banyak informasi yang bisa kita gali, serta kaitkan dengan materi hukum ekonomi dan dianalisis dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini. Lalu, aspek-aspek yang berkaitan antara hukum ekonomi dengan drama Korea Itaewon Class dan hukum positif di Indonesia. Di sini ada 6 aspek. Yang pertama, ada tentang saham, yang di Indonesia ini sayangnya belum diatur secara spesifik atau belum mempunyai undang-undangnya tersendiri. Tetapi mengenai saham ini diatur dalam beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang terdapat dalam Pasal 60 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Selanjutnya, mengenai ekonomi kreatif yang nantinya saya akan jelaskan di dalam analisis, di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Selanjutnya, aspek yang saya ambil yaitu pendirian perusahaan yang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Aspek selanjutnya yaitu ekonomi digital yang di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektrik. Sayangnya untuk ekonomi digital ini sama dengan saham, jadi belum mempunyai aturan yang mengatur secara spesifik atau belum mempunyai undang-undangnya tersendiri. Selanjutnya, ada aspek yang saya ambil yaitu paten. Di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Dan yang terakhir, yaitu mengenai persaingan usaha tidak sehat. Di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau Undang-Undang Anti Monopoli. Selanjutnya, langsung ke analisis. Di sini saya analisis antara drama Korea Itaewon Class dengan ekonomi kreatif. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, bahwa ekonomi kreatif ini adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis dari warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Nah, hal ini sangat berkaitan dengan drama Korea Itaewon Class yang saya ambil, di mana pemeran utamanya, atau Park Seroy, merupakan pemilik dari restoran atau kedai yang bernama Danbam. Ini merupakan mempunyai menu andalannya, yaitu jjigae. Nah, menu ini merupakan makanan tradisional Korea yang udah biasa. Jadi, ini tuh menu-menu biasa gitu kalau di Korea. Tetapi Park Seroy ini mengembangkan lagi jjigae dengan mengupgrade menu tersebut atau resep tersebut dan menghasilkan ide-ide baru guna mampu bersaing dengan restoran lainnya. Selain itu, berkaitan dengan materi hukum ekonomi, di mana ekonomi kreatif ini dibutuhkannya kreativitas, inovasi, dan strategi agar mampu bersaing dengan usaha-usaha yang sejenis atau usaha-usaha lainnya. Oleh karena itu, apabila kita hubungkan dengan drama Korea yang saya ambil, yaitu Itaewon Class, di sini adanya strategi yang dilakukan oleh Park Seroy dalam memilih tempat usahanya, yaitu di Itaewon, dan Itaewon ini merupakan tempat yang sangat ramai dikunjungi oleh warga lokal dan turis. Serta desain interior dari kedai Danban ini sangat-sangat bagus dan sesuai dengan konsep-konsep saat ini. Selanjutnya, saya analisis dengan digital economy. Apabila dihubungkan dengan materi mengenai ekonomi digital, drama Itaewon Class ini menunjukkan bahwa kekuatan digital sangatlah besar. Dengan memanfaatkan internet ke dalam strategi usaha yang dimana rekan kerja dari Park Seroy ini merupakan influencer di Korea dan ia memanfaatkan hal tersebut dengan mempromosikan kedai Damban
sehingga kedai tersebut itu mampu menarik pelanggan. Nah, ini merupakan ide dan inovasi yang baru yang bisa dimanfaatkan serta beliau ini mengkombinasikan antara produk branding dan personal branding, sehingga pengembangan produk ekonomi kreatifnya itu jadi lebih optimal. Selanjutnya, yang bisa kita ambil menjadi bahan informasi, yang pertama mengenai paten, di mana apabila kita memiliki produk yang menjadi ciri khas dan keunikan dari usaha yang kita miliki, ada baiknya untuk dipatenkan. Nah, selanjutnya, yang kedua, masih adanya monopoli atau persaingan yang tidak sehat. Nah, hal ini tuh tidak hanya terjadi di drama Korea yang saya ambil saja, tetapi pada kenyataannya masih banyak oknum yang tidak menjalankan sebagaimana tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dengan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, dan sebagainya. Dan poin terakhir, berkaitan dengan merintis atau menjalankan suatu perusahaan, selain diperlukan ide dan kreativitas, kita pun harus membangun strategi dan beradaptasi dengan lingkungan maupun keadaan saat ini. Mengingat, bukan hanya di Indonesia yang mengalami kemajuan digital, tetapi seluruh dunia. Oleh karena itu, pentingnya meningkatkan rasa bersaing, strategi yang tepat, dan pastinya ide-ide yang fresh. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.